Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup Lebih Benar, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dapat saya sebut tuntutan dan sekaligus tantangan bagi setiap orang Kristen yang ingin mewarisi kerajaan surga. Dalam Matius bab 5 ayat 48 ditegaskan begini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah yang saya maksudkan dengan tuntutan Yesus. Ia mau kita menjadi sempurna seperti Bapaknya, bukan kesempurnaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Mereka kelihatan suci karena penampilannya dan berdoa di sudut-sudut jalan, memamerkan persembahannya, minta dipuji dan dihormati di rumah-rumah ibadat dan sinagoga. Tuhan Yesus mau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar karena Bapakmu yang di surga melihat apapun yang kita kerjakan, bahkan yang kita pikirkan dan doakan di dalam hati. Jangan seperti orang Farisi. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Bapakmu tahu apa yang kau lakukan. Kalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang engkau sedang berpuasa, kecuali oleh Bapakmu yang di surga. Kalau engkau bersedekah, jangan pamer dan diketahui oleh tangan kirimu apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu. Itulah contoh-contoh tindakan yang lebih benar yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah engkau bangga menjadi orang Katolik atau orang Kristen? Bagus. Kalau kita bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu patut disyukuri. Bangga memiliki surat baptis, tertulis di KTP agamaku, Katolik atau Kristen. Apakah kita bangga? Harus. Ya, harus bangga dengan hal itu. Namaku Yohanes, namaku Maria, namaku Petrus, dan namaku Agatha. Apakah aku bangga dengan nama pelindung yang aku sandang dan menandai aku sebagai orang Katolik? Seharusnya begitu. Namun, kita tidak boleh lupa akan tuntutan dan tantangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini oleh Gereja Kudus, baik dalam dokumen gereja Lumen Gentium maupun Gaudium et Spes. Ditetapkan dan diingatkan kepada kita bahwa tujuan akhir dari kekristenan kita adalah menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di surga.
Panduannya cukup jelas sebagaimana ada dalam pewartaan gereja hari ini. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan untuk masing-masing dari kita. Sudahkah aku menjadi orang yang lebih benar dari orang lain? Pertanyaan reflektif seperti ini mungkin jarang kita dengar. Namun, itulah yang semestinya kita renungkan dalam hidup keseharian kita sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus. Tuntutan Tuhan Yesus ini untuk menjadi orang lebih benar ini merupakan bahan permenungan yang seharusnya menjadikan kita selalu mawas diri. Apakah aku sudah berjuang untuk menjadi lebih benar menata hidupku? Sungguh harus diakui bahwa sebagai orang awam yang sibuk mencari makan dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari, ruang untuk melakukan refleksi dan permenungan terasa sangat terbatas. Lalu, kalau sudah seperti itu keadaannya, apalagi yang masih bisa kita kerjakan untuk menjadi orang yang lebih benar? Ada sebuah kebiasaan lama, kalau tidak boleh disebut tradisional, untuk melakukan sagita ora atau doa panah serta fakare Deo atau menghadirkan Tuhan. Ini adalah cara untuk melakukan refleksi sederhana yang ditandai dengan tingkat kesadaran yang serius untuk mengalami hadirat Allah. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas harian, namun usahakanlah hati tetap tenang dan menyadari bahwa Allah bersama dengan kita dan menemani kita saat kita bekerja, hingga seluruh aktivitas kita adalah karya kita bersama Allah. Jadikan karyamu doamu. Saudara-saudari terkasih, hidup keagamaan yang lebih benar itu ternyata bukan berada di dalam sebuah etalase yang dapat dilihat dan dipajang, sehingga orang dapat mengaguminya dengan mudah. Hidup keagamaan yang lebih benar itu ternyata sebuah upaya dan perjuangan untuk hidup bersama Allah serta menaati perintah-perintahnya. Tuntutan Tuhan Yesus cukup jelas agar kita tidak menjadi orang-orang munafik yang melakukan hidup keagamaan untuk dilihat oleh orang dan mendapatkan pujian. Tuhan mau supaya kita menghayati hidup beriman kita agar menyenangkan hati Allah. Hidup keagamaan yang dibangun dengan menyadari hadirat Allah memampukan setiap pengikut Tuhan Yesus terbebas dari tindakan dan perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Dia takut pada tindakan mengambil yang bukan haknya. Misalnya, atau dia tidak akan ingin melakukan korupsi, apalagi melakukannya. Ia menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Bukan karena dilihat majikannya, tetapi karena Tuhan ingin menjadi contoh bagi banyak orang menjadi pribadi yang berperilaku lebih benar
dari orang kebanyakan. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Apakah itu sulit dikerjakan? Mungkin, ya. Tapi orang beriman yakin bahwa dia bisa setia karena Tuhan yang membantunya dan membimbingnya. Apakah hidup keagamanku sudah lebih benar dari orang lain? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Kau anugerahi hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mampukanlah kami untuk membuktikan, untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, dengan berusaha menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.